Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah muslimin, jamaah muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini, saat ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan salah satu di antara tanda-tanda kebesaran dan keagungannya yang tidak terjadi setiap saat, yang tidak terjadi setiap waktu. Semua yang ada di muka bumi ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila Allah menyebut salah satu dari makhluknya adalah sebagai salah satu tanda kekuasaannya, menunjukkan bahwasanya itu adalah tanda kekuasaan khusus yang agung, melebihi tanda-tanda yang lain. Perhatikanlah, tatkala Rasulullah SAW dalam nuansa semacam ini, dalam nuansa gerhana matahari total yang terjadi di akhir-akhir masa kenabian, seingat pada tahun 9 Hijriah, saat setelah wafatnya putra beliau Ibrahim, satu-satunya putra beliau yang lahir dari rahim selain dari Ibunda Khadijah, maka terjadilah gerhana matahari total. Terjadi gerhana matahari total di waktu duha, di jam-jam duha. Gerhana itu adalah satu-satunya gerhana matahari total yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Maka dalam suasana yang asalnya terang benderang, fahamilah, Jaziratul Arab itu alam tanpa mendung. Tatkala terjadi gerhana matahari total, tiba-tiba alam meredup, kemudian gelap total. Para sahabat bingung, para sahabat takut. Mereka membayangkan bahwasanya itu adalah sebentar lagi akan datangnya hari kiamat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memanggil manusia kumpul di masjid, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Berkumpullah manusia di masjid. Rasulullah SAW mendirikan salat. Setelah salat kemudian beliau menyampaikan, ini inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aytum dzalik, yani wa idza ra'aytum dzalik fasallu wa tasaddaqu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, walakin yukhawwifullahu bihi ma ibadah. Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya itu tidaklah terjadi gerhana karena matinya seseorang, tidak pula karena lahirnya seseorang. Tidak pula karena lahirnya seseorang. Rasulullah SAW menyampaikan itu untuk mengikis keyakinan yang berkembang saat itu bahwa terjadinya gerhana matahari itu adalah karena peristiwa wafatnya putra beliau Ibrahim radhiyallahu anhu. Tidak pula karena lahirnya seseorang, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menakut-nakuti. Allah Subhanahu wa taala ingin menakut-nakuti hamba dengan terjadinya peristiwa tersebut. Apa maknanya? Bukankah terjadinya gerhana matahari total yang terjadi beberapa tahun yang lalu? Terjadinya gerhana bulan yang saat ini disebut sebagai gerhana bulan supermoon, gerhana bulan yang kondisi bulan itu besar karena posisi secara astronomi bulan dekat dengan bumi. Adalah fenomena alam yang lumrah, adalah fenomena alam yang biasa terjadi, bahkan indah, bahkan diabadikan oleh sebagian orang sebagai satu peristiwa yang mengagumkan. Tidak mau
Allah. Tidak begitu seorang mukmin berbicara, tidak begitu seorang mukmin bersikap dan memahami masalah. Tapi dipahami adalah Allah Subhanahu wa taala yang asalnya menjadikan waktu duha itu adalah terang, tiba-tiba gelap dengan gerhana matahari. Malam ini adalah malam purnama yang seharusnya bulan itu bulat, jadi sempurna, dan seharusnya bulan itu terang menerangi alam maya pada ini. Tiba-tiba tanpa cahaya dan gelap, maka Allah yang mampu merubah alam semesta dalam sekejap. Allah yang mampu, Allah pula yang mampu untuk merubah alam dalam waktu yang sekejap pula. Berbagai macam peristiwa yang terjadi di negeri kita, jadi gempa Lumajang malam 2 hari atau 3 hari yang lalu itu sebagai salah satu bukti bumi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang mustaqir, sebagai tempat yang anteng, sebagai tempat yang tenang untuk hidupnya manusia. Tatkala Allah memerintahkan untuk bergoncang, maka bumi akan bergoncang tanpa ada satu pun kekuatan yang bisa menghadangnya. Beberapa tahun yang lalu, tatkala laut adalah pemandangan yang indah, alam pantai itu alam yang indah, dibuat rekreasi. Tatkala Allah menginginkan laut itu mengerikan, maka jadi tsunami yang mengerikan dan menghancurkan. Gunung Bromo, gunung api, gunung berapi, yang itu adalah fenomena alam yang menyejukkan, bahkan dijadikan tempat untuk rekreasi. Tatkala Allah memerintahkan untuk bergoncang, maka akan bergoncang. Kekuasaan Allah di atas segalanya. Malam ini yang seharusnya adalah malam purnama, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tutup dan gelap, maka menjadi gelap. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah mengatakan, tatkala Rasulullah bersabda, "Walakin yukhawwifullahu bihi ma ibadah." Tapi Allah menginginkan dengan itu untuk menakut-nakuti hambanya, bahwa jadi kekuasaan alam ini di tangan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak peristiwa terjadi di sekeliling kita yang itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya, tapi tatkala Allah berkehendak semuanya terjadi. Sudah setahun pandemi ini berjalan, entah itu pakai teori apapun kita nggak peduli. Tetapi yang penting sudah setahun pandemi ini berjalan, tidak pernah dibayangkan Haramain Syarifain itu tutup dalam waktu beberapa waktu. Tidak pernah dibayangkan bahwasanya Masjidil Haram itu ditutup. Dalam sejarah kehidupan sejak zaman Nabi Ibrahim belum pernah terjadi peristiwa Masjidil Haram itu tutup. Banjir pernah, tapi orang masih bisa tawaf sambil renang. Tapi ditutup tanpa ada orang bisa tawaf, itu satu-satunya peristiwa terjadi pada peristiwa atau pada abad ini. Semua itu tanpa ada satu kekuatan pun yang bisa menghadangnya, tanpa ada satu kekuatan pun yang bisa menolaknya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan agar apa yang Allah inginkan, agar alam ini tetap sesuai dengan apa yang kita inginkan, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lakukanlah ketaatan, lakukanlah keimanan. Jadi agar keimanan itu menjadikan Allah, menjadi sebab Allah menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya, dan agar bala tertolak dari negeri tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Fa-idza ra'aitum dzalik," apabila kalian melihat fakta terjadinya gerhana. Seperti kata Rasulullah SAW, "Fa-idza ra'aitum dzalik," apabila kalian telah melihatnya. Ini menunjukkan bahwasanya salat gerhana bulan dan salat gerhana matahari itu patokannya bukan astronomi, patokannya bukan ilmu falak, tapi patokannya adalah ru'yah basariyah, penglihatan langsung, penglihatan secara langsung. Idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihatnya. Beda ini dengan salat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah salat, maka Allah hanya mengatakan wa aqimis salata lidulukish syams. Dirikanlah salat apabila matahari telah tergelincir. Apabila matahari telah bergelincir ke arah barat. Maknanya pakai teori apapun, pakai cara apapun, pakai ilmu apapun, yang penting bisa dengannya diketahui tergelincirnya matahari, maka berarti masuk waktu zuhur, meskipun orang tidak pernah melihat tergelincirnya matahari. Dengan ilmu apapun, teori apapun, cara apapun, apabila bisa diketahui tenggelamnya matahari salat maghrib, meskipun
meskipun kita tidak melihat tenggelamnya matahari. Tapi untuk urusan sholat gerhana, bahasanya Rasulullah SAW, wa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian telah melihat secara fakta, secara langsung atau orang-orang yang ada di sekitar kita, fasallu, maka sholatlah, wa tasaddaqu, bersedekahlah, wa a'tiqu, yani merdekakan budak pada zaman dahulu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya wadzakurullah, berpikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita setiap kali membaca alam, setiap kita kali itu membaca alam semesta, selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaitkan dengan keimanan kita, maka benar-benar kita itu mampu membaca alam untuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk orang-orang yang mau untuk beriman dan bertakwa di kampung tersebut, maka Allah berjanji, "Law anna ahlal qura wa law anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jadi seandainya penduduk sebuah negeri mereka itu mau beriman dan mau bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan kalau mereka berdusta, mendustakan, maka kami adab mereka atas dasar perbuatan apa yang mereka lakukan. Itu untuk urusan kampung halaman atau secara negara. Untuk urusan personal, pribadi masing-masing, keluarga masing-masing, maka Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang itu yang beriman, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, bani saya beramal saleh, dari kalangan kaum laki-laki maupun perempuan, dan dia orang yang beriman, amalnya karena iman-imannya berbuahkan amal, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lihatlah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu adalah janji Allah, dan janji Allah itu satu kepastian. Segala sesuatu tidak bergeser, tidak keluar dari fakta yang semacam itu. Hari-hari ini dunia Islam sedang digoncang oleh peristiwa Gaza, sedang digoncang oleh peristiwa Palestina, sedang digoncang oleh peristiwa Masjidil Aqsa. Wallahi Allah, tidak ada seorang mukmin pun yang di dalam hatinya ada secuil keimanan kecuali akan bergolak dengan peristiwa Gaza, kecuali dia akan membara dengan peristiwa Palestina. Bagaimana tidak? Aqsa adalah tempat para nabi. Di dalamnya adalah sejarah semua para nabi zaman Nabi Ibrahim bahkan sebelumnya. Jadi Aqsa adalah tempat Isra'nya Rasulullah SAW. Perhatikanlah peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang diinginkan oleh Allah adalah membawa Rasulullah ke Sidratul Muntaha, planet yang nomor 7, untuk melihat alam langit dan menerima perintah salat, kemudian turun kembali ke muka bumi. Tapi kenapa ada urusannya dibawa ke Aqsa? Apa urusannya dengan Aqsa? Pada di Aqsa tidak ada peristiwa apapun kecuali Rasulullah SAW salat mengimami para nabi dan para rasul, jadi yang dihadirkan roh mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu menunjukkan bahwasanya Aqsa mempunyai ikatan kuat dengan keimanan. Dan selama di kota Mekah, Rasulullah SAW salatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Selama 18 bulan di kota Madinah, Rasulullah SAW salatnya menghadap Masjidil Aqsa sebelum dipindah ke Ka'bah Musyarrafah. Peristiwa itu yang menjadikan kita sedih atas yang ada di Gaza, atas ada di sana. Wallahi ya ikhwan, seandainya Allah berkehendak, Allah jauh-jauh sebelumnya, sebelum peristiwa datangnya orang-orang Yahudi dari Inggris, dari Amerika, dari Australia, setelah peristiwa Nazi, mereka tatkala itu datang Allah kalau menghendaki tidak akan terjadi. Tapi ternyata sampai saat ini peristiwa itu tetap berlangsung, dan Allah belum menghendaki lahirnya kembali Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Butuh persyaratan untuk bisa membebaskan kembali Aqsa. Kita tidak akan membicarakan secara panjang lebar, tapi yang penting jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita mengikatkan iman kepada Allah, karena kekuasaan pembebasan Aqsa di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua melakukan bersama pada kapasitas kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing, doa dan yang lainnya. Jadi untuk semua orang pada kapasitas
raja, penguasa, presiden punya tugas terhadap bangsa sesuai dengan kekuasaannya. Yang dia adalah orang militer, maka punya tugas sesuai dengan kekuasaannya, sesuai dengan kapasitasnya. Kita yang rakyat jelata mempunyai tugas sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan koridor ilahi, perintah Allah tanpa melanggar syariat Rasulullah SAW. Dengan itu, dengan mengikatkan segala sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membalikan Masjidil Aqsa, dan itu pasti akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat, dan kita tidak tahu kapan peristiwa itu akan terjadi. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Lan taqum as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud." Tidak akan pernah datang hari kiamat sampai terjadi peristiwa perang dahsyat antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sampai bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Faqala al-hajar wa syajar, maka batu dan pohon berbicara, "Wahai muslim, wahai Abdullah, kemari, di belakangku ada orang Yahudi, fata'ala faqtul, kemarilah dan bunuhlah dia, illa syajarul harqaq, kecuali pohon harqaq, karena dia adalah pohonnya orang-orang Yahudi." Itu pasti dan pasti akan terjadi. Kapan? Wallahu a'lam. Kapannya yang enggak pasti. Yang pasti itu bersyarat intan surullah yang syukur. Jika kalian menolong agamanya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka semua. Mudah-mudahan peristiwa menjadi gerhana bulan di malam hari ini menjadikan pelajaran berharga untuk kita semua, agar kita kembali kepada Allah, pemegang kekuasaan, pemegang jadi semua keagungan, pemegang kendali semesta. Kembalikanlah semua kepada Allah, jalankanlah syariatnya Allah, beriman yang mantap kepada Allah, dan jalankan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan ditolong oleh Allah dan menjadi hamba-hambanya yang mukmin, yang dijanjikan oleh Allah bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala ini yang bisa kita bicarakan bersama di khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati mukmin dan amal kita amal yang saleh. Subhanahu